Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas bentuk dan format jurnal umum untuk memahami bagaimana struktur pencatatan yang rapi membantu pengelolaan data keuangan. Jurnal umum memiliki format standar internasional yang dirancang khusus untuk memudahkan proses pencatatan sekaligus pembacaan setiap transaksi bagi siapa saja yang memeriksanya. Format ini biasanya terdiri dari beberapa kolom utama, yaitu kolom tanggal untuk mencatat waktu kejadian secara kronologis, kolom nama akun untuk mengidentifikasi akun yang terpengaruh, serta kolom debit dan kredit untuk mencatat nilai nominalnya. Selain itu, terdapat kolom keterangan singkat untuk memberikan konteks tambahan pada setiap entry yang dibuat. Dengan disiplin menggunakan format yang terorganisir ini, Anda tidak hanya mempermudah pekerjaan saat ini, tetapi juga menyediakan rekam jejak keuangan yang transparan dan profesional bagi bisnis Anda di masa depan. Lanjut ke slide berikutnya, mari kita perhatikan struktur format jurnal umum agar pencatatan Anda terlihat profesional. Aturan bakunya sangat sederhana. Akun di posisi debit selalu ditulis pertama, sedangkan akun di posisi kredit ditulis di baris berikutnya dengan posisi sedikit menjorok ke kanan. Pemisahan visual ini sangat penting agar siapapun yang membaca jurnal dapat langsung mengenali posisi akun tanpa harus melihat kolom angka terlebih dahulu. Dengan kolom tanggal yang kronologis dan nama akun yang jelas, Anda memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan rapi, sehingga proses pemindahan data ke buku besar nanti akan jauh lebih mudah dan minim risiko kekeliruan. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas aturan dasar debit dan kredit sebagai prinsip fundamental dalam akuntansi. Dalam jurnal umum, setiap akun memiliki aturan mainnya masing-masing yang wajib kita patuhi agar pencatatan tidak terbalik dan keseimbangan persamaan akuntansi tetap terjaga. Penting untuk digarisbawahi bahwa aturan debit dan kredit ini tidak melulu berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya uang tunai semata, melainkan sangat bergantung pada jenis akun yang sedang kita gunakan. Dengan memahami logika dasar ini, Anda akan memiliki insting yang kuat dalam menentukan posisi setiap transaksi secara tepat dan akurat. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas secara spesifik mengenai aturan debit dan kredit untuk aset. Aset merupakan seluruh sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh usaha Anda untuk menjalankan operasionalnya. Aturan dasarnya sangat sederhana. Setiap kali aset perusahaan bertambah, maka nilainya harus dicatat di sisi debit. Sebaliknya, apabila aset tersebut berkurang, nilainya wajib dicatat di sisi kredit. Memahami pergerakan ini adalah langkah awal yang paling krusial, karena aset biasanya merupakan komponen yang paling sering bergerak dalam transaksi harian, seperti keluar masuknya kas atau penambahan peralatan kantor. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas aturan debit dan kredit untuk liabilitas. Berbeda dengan aset, liabilitas mencerminkan kewajiban atau utang usaha kepada pihak lain, sehingga aturan pencatatannya pun bersifat berlawanan. Dalam praktiknya, setiap kali liabilitas atau utang perusahaan bertambah, maka nilainya harus dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, apabila perusahaan melunasi utangnya sehingga nilai liabilitas berkurang, maka transaksi tersebut wajib dicatat di sisi debit. Pemahaman yang kontras ini sangat penting agar Anda tidak keliru saat mencatat transaksi seperti pembelian peralatan secara kredit atau pembayaran utang dagang, sehingga keseimbangan laporan keuangan Anda tetap terjaga dengan benar. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas aturan debit dan kredit untuk ekuitas, pendapatan, dan beban. Slide ini merangkum 3 elemen penting lainnya agar pencatatan Anda tetap seimbang. Untuk ekuitas, aturannya searah dengan liabilitas, bertambah di kredit dan berkurang di debit. Begitu pula dengan pendapatan yang secara alami menambah modal, sehingga setiap kenaikannya dicatat di sisi kredit. Namun, perhatikan pengecualian pada beban. Karena beban bersifat mengurangi ekuitas,
Maka, setiap adanya beban yang muncul harus dicatat di sisi debit. Dengan menguasai pola ini, di mana ekuitas dan pendapatan bertambah di kredit, sedangkan beban justru di debit, Anda telah melengkapi seluruh instrumen logika yang dibutuhkan untuk melakukan penjurnalan transaksi bisnis apapun dengan akurat. Lanjut ke slide berikutnya, kita sampai pada inti dari seluruh proses ini, yaitu prinsip keseimbangan. Dalam akuntansi, aturan ini bersifat mutlak. Setiap kali Anda mencatat sebuah entry dalam jurnal, total nilai di sisi debit harus selalu sama dengan total nilai di sisi kredit. Prinsip ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme kendali utama yang menjaga integritas persamaan akuntansi Anda. Jika kedua sisi tidak menunjukkan angka yang identik, itu adalah sinyal instan bahwa terdapat kesalahan dalam analisis akun atau penginputan nilai. Dengan selalu memastikan keseimbangan antara debit dan kredit, Anda menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan akurat, terpercaya, dan mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah mencatat transaksi ke jurnal umum untuk memastikan proses pembukuan Anda berjalan sistematis. Agar tidak terjadi kesalahan, setiap transaksi tidak boleh langsung ditulis begitu saja, melainkan harus melalui proses analisis terlebih dahulu. Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi akun-akun apa saja yang terlibat dalam sebuah transaksi, lalu menentukan apakah posisi akun tersebut berada di sisi debit atau kredit berdasarkan aturan yang telah kita pelajari. Setelah analisis matang, barulah transaksi tersebut dicatatkan ke dalam format jurnal umum yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur ini, Anda akan meminimalisir risiko kekeliruan data dan memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar masuk dalam bisnis Anda terdokumentasi dengan akurasi yang tinggi.